Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli da'in dawa wa likulli saqamin shifa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati segera para masyayikh, para asatidah yang hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat cinta ta'zim saya kepada beliau-beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para masyayikh kita Allah berikan panjang umur, sehat, afiah, barakah dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan senantiasa selalu dalam rahmat kasih sayangnya Allah. Amin Allahumma. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militernya, khusus Kepala Desa Cibitung, Kepala Desa Cibitung, yang mudah-mudahan Allah berikan rahmat dan selalu diberikan taufik hidayahnya untuk memimpin Desa Cibitung dengan amanah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam hari ini kita berkumpul sama-sama dalam keadaan senang, bahagia, gembira dalam satu majlis, satu perkumpulan yang penuh dengan barakah. Kita minta sama Allah, mudah-mudahan pulang dari sini Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang punya masalah Allah selesaikan masalahnya, yang punya problem Allah bereskan problemnya, rumah tangganya Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Allah berikan keturunan yang saleh dan salehah, yang belum dapat jodoh biar dapat jodoh yang saleh dan salehah. Aminnya kenceng amat, ketahuan orang Cibitung di sensus ternyata banyak yang bujang lapuk. Mudah-mudahan biar cepat dapat jodoh yang saleh. Gering lo, amin. Saleh, jeruk makan jeruk. Yang perempuan biar dapat jodoh yang soleh, yang taat sama agama, yang ganteng, tampan, bisa jadi imam yang baik, mengangkat derajat kita. Allahumma. Yang laki-laki biar dapat jodoh yang salehah, yang cantik, putih, tinggi. Soleha, cantik, putih, tinggi, kaya, warisannya banyak, anak satu-satunya, kebunnya di mana-mana, sambil ngaca. Mintanya banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita bahagia selalu. Allahumma salawat serta salam tercurahkan kepada kekasih kita, idola kita, panutan kita, baginda Nabi Muhammad, yang mudah-mudahan kita semua yang datang di bulan yang mulia ini, di bulan yang agung ini, bulan Rajab, mudah-mudahan kita mendapatkan berkah bulan Rajab dan termasuk orang-orang yang Allah bimbing untuk menghidupi
hidupkan bulan Sya'ban, dan Allah sampaikan umur kita ke bulan Ramadan. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan ma'al qiyam wa siyam. Amin. Allahumma. Hadirin rahimakumullah, ini malam kita berkumpul dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj. Amin amin. PA. Mau tahu ayam pulung lagi ngomong? Tadi itu. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hari kita berkumpul di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan Rajab, memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad. Rajab ini bulan yang agung, Rajab ini bulan yang istimewa, Rajab ini bulan yang mulia. Makanya bulan Rajab dinisbatkan kepada Allah. Nabi Muhammad mengatakan Rajab syahrullah, Rajab bulannya Allah, Rajab bulannya Allah, dinisbatkan kepada Allah. Kenapa? Karena di bulan ini bulan haram, bulan yang agung, bulan yang mulia, di mana Allah membuka kesempatan selebar-lebarnya bagi mereka yang mau mendekatkan diri kepada Allah dengan rujuk kembali atau taubat kepada Allah Subhanahu. Ini ajang momen yang punya masa lalu yang kelam, yang punya hal-hal yang buruk sebelumnya, yang merasa jauh daripada Allah. Ini bulan-bulan kesempatan kita mengambil perhatiannya Allah. Makanya dikatakan oleh para ulama Rajabul Syahrul Istighfar. Rajab itu bulan istighfar, bulan yang sangat luar biasa, bulan yang dianjurkan memperbanyak istighfar. Ulama mengatakan dan banyak meriwayatkan, bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, siapa orang yang membaca setiap selepas sholat maghrib atau selepas sholat subuh dengan istighfar Rabbighfirli warhamni watub 70 kali dia baca itu, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. 70 kali dia baca doa tersebut, 70 kali dia baca istighfar tersebut, khusus minta kepada Allah, memohon kepada Allah, maka Allah haramkan jasad dan kulitnya disentuh oleh api neraka. Kenapa? Kemuliaan daripada Allah Subhanahu. Makanya dikatakan Rajab syahrul zar'i. Saya mau nanya sama ibu-ibu, Bu, mau nanya, jawab jujur, ulang wadul. Di Cibitung kalau puasa sholat tarawih pertama rame enggak? Penuh enggak? Rajin enggak? Getol enggak? Alhamdulillah. Sholat tarawih minggu kedua masih rame apa kagak? Masih. Yakin? Berkurang bertambah? Sholat tarawih minggu ketiga masih rame apa enggak? Rame apa enggak? Jujur, berkurang kagak? Minggu keempat makin rame makin sepi, sibuk sholat tarawih, sibuk bikin nastar. Jujur, sibuk bikin nastar, ada yang ngolesin pakai mentega. Padahal mah lebaran mah kalengnya kosong, isinya rengginang jeung opah. Saya izin duduk di atas ya.
Saya kalau duduknya di bawah kalah gantengnya sama si Abah. Makanya saya duduk biar kelihatan dikit Abah punten. Takut Abah juga mau selonjoran. Bu, jujur. Oh banyak di sini orang? Ada, masya Allah. Bu, ini musola naon ngaranna ieu? Masjid musola. Masjid naon? Masjid Uswatun. Saya mau nanya bapak-bapak anak muda jujur ulang wadul, saya mau ulang wadul. Ini masjid kalau lebaran, kalau puasa rame kagak? Rame? Betul? Salat tarawih minggu ketiga rame apa sepi? Rame apa sepi? Rame apa sepi? Sepi. Riset menyatakan dan mengatakan bahwasannya orang Indonesia semakin larut, semakin panjang, semakin mendekati lebaran, masjid bukan semakin ramai tapi semakin padahal di malam-malam terakhir bulan Rajab, bulan Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar, betul? Benar kagak? Malam Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar kata Allah lebih baik, lebih mulia daripada 1000 bulan. Ibadah satu hari di malam tersebut, melakukan salat berjamaah di malam tersebut, pahalanya sama dengan melakukan ibadah seperti 1080 tahun sekian. Bayangin, luar biasa. Tapi malah makin bukan makin Kenapa sebabnya? Ini salah satunya. Nabi Muhammad katakan dalam sabdanya, beliau katakan, man fariha bidukhul Ramadan harramallahu jasadahu ala niran. Orang yang senang, orang yang bahagia, orang yang gembira kedatangan bulan suci Ramadan, Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Gembira, senang, bunga, bukan dengan berbagai macam yang kita pahami. Orang Sunda kalau mau masuk Ramadan itu ada tradisi namanya munggahan, betul? Bikin kupat, opor, sayur, bener kagak? Betul kagak? Betul. Rumahnya dicat, bedengnya dicuci atau diganti, betul? Benar. Anak mudanya seneng ngumpul bikin cucurak ke kebun abah sama ke kebun raya, bener kagak? Betul kagak? Ungkapan seolah-olah senang, ungkapan seolah-olah kira, ungkapan seolah-olah bahagia, tapi hakikat kebahagiaan bukan yang dimaksud Nabi seperti itu. Hakikat senang, hakikat bahagia, hakikat bunga saat menyambut bulan, yaitu mempersiapkan di 2 bulan sebelumnya. Maka dikatakan Rajab syahrul zar'i, Rajab bulan nanam. Tahu nanam itu ditaruh tuh biji-bijiannya. Ibu Rajab ada kesempatan nanam. Wa Sya'ban syahrul saqi, bulan Sya'ban bulan mengairi, bulan memberikan pupuk, bulan menjaga. Wa Ramadan syahrul hasad, bulan Ramadan tinggal metik hasilnya. Maksudnya apa? Tinggal metik hasilnya. Ibarat gelas, ini ada gelas isinya teh. Kalau gelasnya kotor, kira-kira nih gelasnya kotor, karatan, berkerak, kotor, gak pernah dicuci, diisi teh manis, enak apa kagak? Enak gak?
Sedap gak minumnya? Diisi susu enak gak? Diisi kopi enak gak? Diisi es campur enak gak? Diisi air zam-zam sekalipun enak gak? Gelasnya kotor, gelasnya nggak bagus, tempatnya nggak bersih, kotor, sarang penyakit, minumnya juga nggak tapi kalau gelas yang kotor dicuci pakai sunlight, lemak pun hilang katanya. Makanya ibu-ibu yang mau diet banyak-banyak minum sunlight, Bu, biar lemaknya berkurang. Kalau ibu-ibu berhasil nanti saya ikut. Kalau enggak sunlight Mama Lemon biar kesel, katanya begitu. Kalau gelas yang sudah kotor dicuci dengan bersih pakai sabun, sama dengan diri kita. Ini bulan Ramadan, bulan bigsel, Ramadan bulan ampunan, Ramadan syahrul rahmat, Ramadan syahrul ibadah, Ramadan syahrul Quran. Akan merasakan nikmat ibadah kalau dirinya sudah benar. Makanya di bulan Rajab, bulan kita mencuci dari segala macam dosa. Paham? Paham? Ngerti? Setelah kotor dicuci pakai sabun, belum bisa diminum. Bu, kalau gelas ada sabunnya enak gak diminum? Enak gak diminum? Dibilas pakai air sampai bersih. Sama diri kita di bulan Rajab banyak istighfar minta ampunan. Masuk bulan Syaban perbanyak salawat. Makanya dikatakan oleh Nabi, wa sya'bana syahri, bulan Sya'ban adalah bulanku, bulan di dalamnya tagarrub kepada Nabi sallallahu alaihi. Dirinya tobat, habis tobat baca sholawat, makin bersih. Ramadan ibadahnya nikmat. Maksudnya apa? Dituang air zam-zam, dituang teh, minumnya akan terasa nikmat. Sholat tarawihnya bakal khusyuk, ibadahnya bakal takut, ibadahnya semakin sempurna. Kenapa? Diri kita sudah berupaya dan membersihkannya. Mudah-mudahan bulan Rajab ini Allah ampunkan dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita. Allahumma Mama kemana? Diuk. Makanya kalau ngaji pakai pampers biar nggak bolak-balik. Lanjut. Hadirin, malam ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bulan Rajab itu ada kejadian istimewa namanya Isra dan Mi'raj. Allah katakan dalam Al-Qur'an, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'un basir. Allah katakan dalam kalimat dia, Isra wal Mi'raj itu bukan kejadian biasa-biasa saja. Isra wal Mi'raj bukan kejadian sepele. Isra wal Mi'raj bukan kejadian tanpa makna. Isra wal Mi'raj itu adalah kejadian yang di dalamnya Allah ingin menunjukkan seantero jagat raya akan kedudukan kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Dulu Nabi Muhammad dakwanya dibantu, di backup, di backing dengan dua insan yang mulia. Yang pertama Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri Nabi Muhammad tercinta yang tidak bakal mungkin terbedakan, tergantikan, tersamakan, terduakan oleh siapapun itu. Bu, Sayyidatuna Khadijah itu janda dulunya. Janda tapi bukan sembarang janda. Seorang janda yang cantiknya rupawan. Udah cantik, kaya
kayanya luar biasa. Dikatakan dalam riwayat, andai kata setengah hartanya orang Mekah dikumpulkan, digabungkan untuk menyamakan, menandingi hartanya Sayyidatuna Khadijah, maka nggak akan cukup, nggak akan sampai dan nggak akan sama dengan hartanya Sayyidatuna Khadijah sendiri. Kaya luar biasa. Laki-laki yang demen banyak tapi pada minder. Kenapa? Malu, tahu diri. Makanya bujang, nikah cari janda. Janda kaya. Mau nggak? Mau nggak? Cari janda kaya. Umur 70 dikit lah. Biar cepet mati. Cuman antara dua, antara dia yang mati duluan atau ente yang mati duluan gara-gara expire. Sayyidatuna Khadijah janda kaya luar biasa. Oh Masya Allah. Tahu Bu, Pak, itu harta yang segitu banyaknya semuanya dihabiskan untuk dakwahnya Nabi Muhammad. Hampir seluruh orang muslim sahabat Nabi saat itu yang fi sadril Islam merasakan semua hartanya Sayyidatuna Khadijah. Luar biasa, subhanallah. Udah cantik, kaya, dermawan, hartawan, dukung dakwah Nabi sampai habis, tak tersisa apapun itu. Meninggal beliau. Setelah meninggal beliau gak lama kemudian meninggal juga paman tercinta beliau yang membackup dakwah Nabi. Orang kafir Quraisy itu kalau mau nyari Nabi, mau bunuh Nabi sudah gak takut-takut, luar biasa. Tapi pamannya yang bernama Sayyidina Abu Talib yang menjadi tameng untuk dakwah Nabi SAW saat itu juga meninggal dunia. Makanya itu tahun dikenal dengan tahun Amul Hazan, tahun kesedih. Nabi berangkat ke Taif bukan dapat sambutan, bukan dapat disambut, disayang, disanjung, tidak. Tapi Nabi Muhammad malah digebukin, diusir. Begitu luar biasa pengorbanan dan cobaannya Nabi. Akhirnya apa? Nabi yang sedih, Nabi yang merasakan luka yang dalam, Allah hibur. Dipanggil, diutus malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad healing. Kalau kata bahasa orang Cibitungnya, tahu healing? Jalan-jalan. Pergi Nabi Muhammad ditemani oleh malaikat Jibril pakai kendaraan namanya jalan-jalan tuh, pergi ke tempat-tempat sejarah ditunjukin. Nih nanti Nabi berhenti di Taibah, sholat di situ, dikasih tahu, kamu tahu ini Muhammad, ini tempat kamu nanti bakal hijrah. Nabi datang ke Bethlehem, tempat Nabi Allah Isa dilahirkan. Nabi datang ke Bukit Tursina, tempat Nabi Musa berjumpa dengan Allah. Nabi berangkat ke beberapa tempat. Di dalamnya Nabi Muhammad dihibur oleh Allah Subhanahu. Saat orang sedang gundah, gelisah, galau, yang paling enak yang dapat mengobati hati perjumpaan dengan ada orang galau, paling enak dihubungin sama kekasih hati, belahan jiwa. Betul? Benar? Bukan pacaran ya. Kalau pacaran mudah-mudahan yang pacaran biar cepet putus. Allahumma Arisia nikah terdaik, pacaran demen begi kumaha. Jangan. Laki-laki sejati adalah laki-laki yang berani menikahi seorang wanita yang dia sukai. Iya. Jangan cuma dikasih coklat kedeng di tanggal 14 tak kades ya. 14 Februari kadang-kadang suka ngasih coklat, ngasih bunga mawar ya.
ngomong cintanya modal 13.000 ya. Jamet. Perempuan tidak butuh coklat. Perempuan tidak butuh bunga mawar. Yang perempuan harapkan Anda datang membawa seperangkat alat sholat dan mahar. Aresia kenal historis. Lo juga PA digombalin mau. Postu zaman ayeuna astagfirullahaladzim capek ini benar-benar. Kalau ada orang ngomong cinta-cinta sama lo, sama ente semua nih ya, jangan gampang tergoyah, terkecoh. Sampaikan kalau kamu cinta sayang kepada saya, datang ke rumah minta sama orang tua saya, lakukan pernikahan secepat mungkin. Itu laki-laki, itu baru laki-laki yang benar, yang berani. Perempuan itu cuma butuh kepastian, dan siapa yang berani menuntut kepelaminan, itulah wanita ataupun pria yang benar-benar gentle. Ya mudah-mudahan yang pacaran cepat putus. Allahumma. Yang udah siap nikah belum punya duit, Allah mampukan. Allah beri rezeki yang banyak, rezeki yang lapang, rezeki yang subur, rezeki yang makmur, sehingga manfaat. Amin Allahumma amin. Jangan pacaran. Saya melihat riset penelitian, ternyata yang lebih sakit itu bukan jatuh di atas ketinggian, bukan, tetapi yang sakit itu saat menerima undangan dari mantan. Pacarannya 7 tahun, kredit motor kalah, nikahnya sama orang lain. Jangan. Ya mudah-mudahan Allah mampukan. Amin Allahumma. Jambar air 12. Orang Cibitung rusuh, kalau ngaji rusuh. Masya Allah, mudah-mudahan masuk surga sama sendal-sendalnya. Allahumma amin. Doain anak hadro kayak lagi pada nggak semangat ya, anak hadro. Junet kagak semangat main hadro, vokalnya dek-dek tedaek, ya kan? Kata Nabi, manusia itu meninggal sesuai dengan kebiasaannya, betul? Nabi ngomong, bersabda, manusia itu sesuai dengan kebiasaannya saat tidur. Tidurnya suka main hadroh, ya matinya dalam keadaan main hadroh. Tidurnya suka jadi vokal, matinya paling keselak nih. Ya. Kurang lebih begitu, kurang lebih. Tapi mudah-mudahan nggak sampai keselak ya. Yang semangat buat Nabi jangan tanggung-tanggung ya. Insya Allah nanti, insya Allah mudah-mudahan. Tadi saya dapat kabar dari teman-teman Korwil Bogor Barat atau perwakilan Bogor Barat, desa Cibitung mana? Apet Sangkopea Merah telah berdiri. Nah, biar tahu, tunjukkan pesonamu. Senyumnya manis gak? Belum nikah. Coba lihat tuh, ganteng, tampan, indah, bujang. Yang mau cari pasangan boleh. Ini beliau salah satu orang kepercayaan di wilayah Bogor Barat, salah satunya ya. Tadi Apet bilang Tenjolaya apa Cibitung, Pet? Tenjolaya, minta dijadikan korwil untuk Tenjolaya.
insya Allah nanti saya akan resmikan Tenjolaya sebagai Korwil Syamania wilayah Tenjolaya, insya Allah. Dan nanti habis lebaran mungkin ketemu jadwalnya, insya Allah habis lebaran nanti dijadwalkan. Kalau sekarang cuma saya yang datang didampingin dengan kawan-kawan hadroh yang ada dan lain sebagainya, nanti habis lebaran saya bawa satu paket Syababul Khair ke kampung ini, insya dengan hadrohnya, dengan semuanya, peralatannya, komplit secara komplit-komplitnya, biar menggelegar, biar semakin semangat, insya Allah. Insya Allah nanti habis lebaran, insya doakan panjang umur. Kalau sekarang jadulnya sudah full untuk jadul malam Ahad ataupun jadul-jadul yang lain, nanti akan dibikinkan khusus untuk wilayah Tenjolaya. Dan insya Allah kalau semangat, ini hadrohnya dari Tenjolaya juga. Dan bos sabar, ekstrim mamanya di sini. Tahu Cibitung, tahu. Mentang-mentang ibu-ibu yang bikin pengajian, Bung Eleh. Nanti insya Allah kalau sudah jadi korwil, nanti dikasih jadwal sebulan sekali. Jadwal saya pribadi sebulan sekali di Tenjolaya sama teman-teman hadrohnya. Setahun sekalinya satu paket bersama Mahdi Syababul Khair, insya Allah. Mudah-mudahan dikasih berkah buat semuanya. Doakan saya panjang umur. Allahumma. Apet sudah duduk yang enak. Anak takut Apet kalau ente berdiri, perempuan bukan suka sama saya, suka sama ente semua nanti. Mau jadi istri beliau, mau nggak? Saya mau nanya doang, Pet, mau jadi istri saya? Oh, hayang lo. Ternyata mencilakuan anak, Pet, maaf. Jadi sementara ini ente ngobrol sama bedug aja. Silakan curhat Apet jeung tatakol bedug ya. Masya Allah, doakan mudah-mudahan dapat jodoh Apet. Namanya bagus, siapa nama asli? Ahmad Fauzi, disebut Apet anak copet. Lah bener, anak copet. Dulunya tukang nyopet. Masya Allah, copet panakol bedug ya Apet ya. Masya Allah. Hadirin rahimakumullah, lanjut. Di mana ngaji nak? Ya mau ngaji sama orang PA begitu. Ngaji di mana? Cibitung, Aris. Iya. Ngobrolkan capit ke tadi ngomong ke Cibitung deh. Doain kepala desa biar bikin pengajian begini tiap bulan. Allahumma. Kalau kepala desanya kayak begitu, saya cuma nitip amanat. Kepala desa perempuan ya. Jangan dikubur kalau belum mati. Tolong, amanat dari saya itu ya. Jadi tolong dijaga. Itu kepala desa yang Masya Allah dipertahankan amanatnya. Kalau belum meninggal pokoknya jangan coba-coba dikubur. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, healing Nabi Muhammad diajak sama malaikat Jibril atas izin perintah Allah. Isra subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Allah katakan subhanalladzi. Lihat kalimat awalnya dengan kalimat subhana, maha suci Allah. Ay usabbihu subhana, maha suci Allah. Alladzi asra diambil dari kata sara yasri, berjalan, asra yusri, diperjalankan. Kalau Nabi itu diperjalankan, bukan berjalan. Makan dan dimakan sama atau beda? Minum dan diminum sama atau beda? Tapi semua berangkat dari satu kata yang namanya makan, yang namanya minum. Berjalan dengan diperjalankan, maknanya sama atau beda? Tapi itu semua dari satu kata kalimat namanya jalan. Makanya orang banyak zaman sekarang dulu waktu Nabi Muhammad menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj, banyak orang-orang yang tidak percaya, banyak orang-orang yang nggak membenarkan, bahkan orang-orang yang masih ikut-ikutan masuk Islam gara-gara penasaran. Dia kedengar keracun
dengan yang namanya provokasi daripada pembesar-pembesar kafir Quraisy. Nabi dibilang gila, Nabi dibilang gak sadar, gak waras, karena itu perjalanan panjang, butuh waktu berbulan-bulan. Dulu kendaraan yang paling cepat kuda dan unta, tapi Nabi melakukan perjalanan tersebut lailan, 1 malam saja, bahkan sangat cepat, sangat singkat. Perjalanan yang begitu luar biasa ditempuh dalam waktu 1 malam. Waktu Nabi ngomong dibilang stres. Makanya orang yang pertama kali membenarkan namanya Sayyidina Abu Bakar, diberikan julukan As-Siddiq, yang membenarkan ucapan Nabi Muhammad. Hadirin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang bilang mustahil, nggak bisa. Saya mau tanya sama Bapak Ibu dulu, kalau naik haji berapa bulan berangkatnya? Dulu Pak, kalau naik haji berapa bulan? 4 bulan naik getek. Naik kapal. Naik kapal. Naik kapal Pak ya? Kan saja ada lain. Naik kapal 4 bulan. Berangkatnya jauh-jauh hari. Waktu yang jauh, kadang-kadang dalam bulan suci Ramadan dia baru berangkat. Perjalanan 2 bulan, perjalanan balik 2 bulan. Sekarang naik pesawat cuman berapa jam? 9 jam. Betul. Mudah-mudahan orang Tenjolaya, semua orang Cibitung, semuanya Allah takdirkan berangkat haji dan umrah setiap tahunnya. Amin Allahumma. 9 jam. Dulu dibilang nggak mustahil. Kalau dulu, zaman dulu 40 tahun yang lalu bilang anak baru pulang berangkat haji 1 hari, kemudian berangkat seminggu udah pulang, dibilang gelo apa ente? Gelo siapa? Udah mau mungkin seminggu berangkat umroh, di mana mangkatnya, di mana baliknya, ya kan? Pasti bilangnya begitu. Kenapa? Karena mustahil. Tapi sekarang 24 jam bisa pulang pergi dalam perjalanan Mekah atau Jeddah Indonesia. Dulu orang nggak percaya, Nabi pernah ngebelah bulan, dibilang stres bulan dibelah 2, 1 ke sini, 1 ke sini. Sekarang astronot pergi ke sana, dia sadar belahkan bulan itu memang benar-benar ada, bahkan masuk Islam gara-gara mukjizatnya Nabi Muhammad. Dulu dibilang aneh, nggak mungkin. Makanya ini luar biasa, yang namanya Isra wal Mi'raj itu bukan perjalanan dengan ditakar dengan akal pikiran. Saya kasih contoh. Saya berangkat dari rumah tadi pagi. Tadi pagi saya sudah jalan, ada acara, tidur jam 7, bangun jam 9, berangkat acara. Jam 9 berangkat acara di daerah Gunung Sindur. Dari Gunung Sindur saya langsung ke pondok pesantren Gunung Bunder. Saya ada pesantren, bukan saya, dititipkan sebagai pelayan. Nah, ngurusin, doakan, saya punya program pembangunan 30 pondok pesantren. Salah satu yang kita bangun yaitu di daerah Gunung Bunder. Nah, di Gunung Bunder, tahu Gunung Bunder? Gunung yang bundar keliling, itu tempatnya dikelilingin sama gunung semuanya, kanan, kiri, belakang, depan, bukit, gunung semuanya. Maka disebut Gunung Buled. Besok saya ganti Gunung Buled. Nah, Gunung Bundar. Tapi udah sedikit penjol sekarang gunungnya. Benar, ada aja yang agak penjol saeutik lah. Saya lihat di lantai 2 itu kayak agak sedikit penjol, sedikit doang. Kenapa nggak tahu, banyak perumahan sekarang. Dulu bulet, ada penjol saeutik kayaknya. Ditakolan wae. Dari Gunung Bunder istirahat, santai, nyantai, berangkat ke sini, ngajak ngobrol segala macam, nengat bangunan, baru berangkat ke sini. Pas ke sini turun tadi, tiba-tiba ada sirem, tahu semut-semut? Bahasa Jermannya sirem.
nyaho teh si sirem semut. Saya tinggal di Cilebut, Bogor, ya kan? Agak beda, sirem Cilebut rada gulai mancung saeutik. Lah benar. Orang aja mancung-mancung. Siremna rada mancung saeutik. Turun ti pleset ka Soledad, jeder. Keronyongir sia. Turun tuh semut. Ketemu semut sirem cibi rada hideung. Punten-punten ya. Hideung. Mancungna lain ka hareup ka jero. Kalau saya kan alhamdulillah lah. Limited edition. Benar. Harus bersyukur sama Allah dikasih hidung mancung. Jangan pegang hidung. Udah hidungnya mancung ke dalam, mukanya kotak. Kalian kerupuk. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan percaya dengan cahaya Nabi Muhammad. Ini yang belah tengah mah pada bercahaya wajahnya, Masya Allah. Ibu-ibu di situ bercahaya pas bawah lampu. Dari itu mah butek-butek hidung-hidung. Lampuan karunya. Beda. Ini semut beda nih. Tanya. What's your name? Celebut bahasanya begitu. Tanya nos, nu make baju hejo teh, kolor hejo, serba hejo teh. Sebelumnya orang Cilebut, coba ngomong bahasa Inggris jago, makanya keju tiap hari. Benar, keju, ciki. Beda tuh semua. Ditanya, cager, alhamdulillah. Jawaban si rembu, kata dia. Gening itu bisa bahasa Sunda? Ya iya, pun orang Bogor. Oh gening boleh, maklum. Di komplek tinggalnya. Kata tuh semua ceritana kos gitu. Dia tanya, di mana Anda? Oh, saya dari Cilebut. Kapan berangkat? Barusan. Ah, yang benar iya. Kapan nyampe? Tadi. Gelo sia. Pasti ngomongnya begitu, berangkat tadi. Nyampe tak? Gelo sia. Ti Cilebut ka dieu beraja. Sirem. Ti Cilebut ke kampung Cibitung berapa jam? Kira-kira berapa jam? Mau darti heula di tengah jalan. Bener kagak? Dia bilang perjalanan 1 hari atau nggak nyampe, berangkat jam 9, nyampe kurang lebih jam 10. Dia cerita dari mana? Oh tadi saya berangkat ke Gunung Sindur, dari Gunung Sindur saya ke Gunung Bunder. Gunung sama gunung, bedanya der dan dur. Gunung Bunder, Gunung Sindur, dur. Ya kan? Datang ke Cibitung, ke sini, Cibitung bener ya? Datang ke Cibitung, ya kan? Gelo sia. Pasti jawabannya begitu. Dia marah. Ente gula gelo. Tar dulu. Tadi saya di Cilebut. Habib lagi duduk menikmati kopi dan teh. Ya kan? Sambil minum makanan yang enak, menikmati. Tiba-tiba ada sorban Habib nempel ke dalam sorban. Naik mobil si Habib, kena AC. Tis, nyumpet. Tadi semut. Nggak taunya nganging-ngangong dikawal. Ya kan? Tadi pas mau turun di Gunung Bunder, sorbannya nggak dibawa, taruh dalam mobil. Muntah nyampe ke sini, turun, terkuat, utah. Ketemu ente. Oh gitu, jadi ente lain lempang di Cilebut ke Gunung Sindur ke Gunung Bunder, tapi ente numpang naik nempel di mobil Kira-kira mungkin apa kakak? Mungkin ya? Mungkin. Tapi kalau jalan dari Cilebut sampai ke sini 1 malam kira-kira mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Sama dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW, beliau bukan berjalan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina naik Sidratil Muntaha, jumpa dengan Allah, bukan berjalan sendiri.
Subhanahu. Kira-kira mungkin apa tidak? Saya mau nanya, Isra wal Mi'raj kalau pakai akal logika mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau pakai iman karena landasan mukjizat mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Itulah yang namanya mukjizat, dan itu hanya bisa ditakar dengan kadar keimanan kita. Makanya dulu waktu Nabi menceritakan tentang Isra wal Mi'raj, banyak orang yang tidak percaya karena tidak masuk dalam logika. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Bicara Isra wal Mi'raj ini panjang hadirin, sampai subuh nggak akan cukup ceritanya. Tapi cerita yang pertama, setelah Nabi menjadi imam di Masjidil Aqsa, Nabi berjalan dari Mekah menuju Masjidil Aqsa. Jangan ngobrol sebentar. Itu Nabi bersandar dalam satu batu yang besar sebelum berangkat. Ada satu batu yang besar dekat Masjidil Aqsa. Halaman Masjidil Aqsa itu ada batu yang gede. Waktu Nabi SAW, beliau di dalam batu tersebut, Nabi mau berangkat naik, ini batu ikutan naik. Ini batu ikutan naik. Kalau kita berangkat ke Masjidil Aqsa itu kelihatan batu terapung. Kenapa itu batu terapung? Sekarang di bawahnya dikasih semen, dikasih tambalan, biar orang-orang gak percaya dengan kesaksian Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad. Kenapa itu batu ikut naik ke atas, ikut dengan Nabi? Karena batu tersebut gak mau jauh-jauh daripada baginda Nabi Muhammad. Kalau batu tahu kemuliaan Nabi Muhammad, tahu kedudukan Nabi Muhammad, dan dia gak mau jauh-jauh dari Nabi Muhammad, maka bagaimana kita hidup di alam dunia ini kalau kita tahu keindahan, keluhuran, kemuliaan baginda Nabi Muhammad? Mudah-mudahan kita dikumpulkan sama Nabi Muhammad. Allahumma. Yang kedua, ini Nabi berangkat dari Masjidil Aqsa, naik langit 1 sampai langit 7, masuk surga, lihat neraka, sampai Nabi di Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha itu batas akhir, udah nggak ada lagi, batas terakhir antara makhluk dan Khalik. Jamet kemana sih ya? Yuk duduk, 3 langkah lagi cantengan sia kakina. Lanjut. Sidratil Muntaha batas ma bainal khaliq wal makhluk, batas antara khaliq dan makhluk. Waktu Nabi berjalan dari awal perjalanan sampai akhir itu, Nabi ditemani sama malaikat Jibril. Nabi ditemani semuanya. Tapi sampai di Sidratil Muntaha, malaikat Jibril bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah tak sanggup lagi menemani wahai Nabi. Nabi bilang, Jibril, apa kamu bosan, lelah, letih? Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, kalau selangkah lagi aku melangkah, la kharajtani nur, aku bahkan terbakar dengan cahayanya Allah. Gak mampu malaikat Jibril. Datang Nabi ngadep Allah, jumpa dengan Allah. Saat berjumpa dengan Allah, Nabi puji Allah dengan kalimat yang sering kita baca, at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibah. Kepujian, keindahan, kebaikan, keberkahan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat tersebut Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah mengatakan keselamatan, keberkahan atas dirimu wahai engkau Nabi. Nabi jawab, lihat ini, Nabi ingat sama umatnya, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dimasukkan nama na, kitabnya bukan tu tapi na. Assalamu alayna, maksudnya apa? Kitabnya bukan alayya tetapi alayna. Di sini Nabi menyelipkan umatnya Nabi Muhammad wa ala ibadillahi salihin, juga kepada hamba-hambanya Allah yang salih.
Pak, Bu, yang ingin saya sampaikan bukan bagaimana cara jumpanya Allah dengan Nabi, enggak. Yang mau saya sampaikan bukan itu, bukan. Tapi yang ingin saya sampaikan, kalau malaikat Jibril aja nggak sanggup ketemu Allah, nggak mampu ketemu Allah, takut kebakar, ada satu makhluk, bahkan makhluk yang sangat mulia, agung, mendapatkan kemuliaan yang tidak didapatkan oleh malaikat Jibril, yaitu memandang keindahan Allah. Kalau Nabi jumpa dengan Allah, itu antara kekasih dengan sang kekasih. Tapi ini di luar itu, mendapatkan kemuliaan karena menempel dengan Nabi Muhammad. Apa? Nailur Rasul, sendalnya Nabi Muhammad. Makanya kalau kita lihat logo-logo, ada baju kopea, di atasnya ada gambar trompa, model trompa itu ada, atau pin gambar trompa, atau masjid kadang-kadang gambarnya gambar trompa, itu menggambarkan sendal Nabi. Kata Syekh Yusuf bin Ibrahim An-Nabhani yang mengarang kitab Sa'adatul Darain, seorang ulama besar, beliau mengatakan kala Abdullah bin Mas'ud, beliau khidmah membawa sendal Nabi, sendal yang menempel di kaki Nabi, bahkan debu yang menempel di kaki tersebut membuat arasnya Allah cemburu dan seluruh makhluk Allah cemburu. Aras wa man dunahu tahta turabi, aras dan selainnya di bawah telapak kaki Nabi dan di bawah debu yang menempel di telapak tersebut. Maka aku Ibrahim, Yusuf bin Ibrahim, khidmah dengan gambar yang serupa dengan gambar sendalnya Nabi Muhammad. Maka dikatakan kalau ada rumah, ada gambar terompah Nabi, itu rumah bakal dijaga dari Allah dari kebakaran, dijaga dari yang namanya kemalingan, diberikan kecurahan keberkahan. Kenapa? Tabarukan dengan bentuk sendal Nabi Muhammad. Sendalnya biasa tetapi nempel di kaki Nabi mendapatkan kemuliaan. Kalau sendal mendapatkan kemuliaan karena nempel di kaki Nabi Muhammad, maka bagaimana kalau kita yang hadir semuanya ini ada di hatinya Nabi Muhammad? Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan, keindahan, ketenangan. Amin Allahumma. Mudah-mudahan yang datang, yang di bawah, semuanya yang di belakang, semuanya kita semua ada di hatinya Nabi Muhammad. Berkumpul dengan Nabi Muhammad, duduk dengan Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Sebelum kita tutup dengan doa, kita mau ngajak jamaah bareng-bareng baca qasidah. Tadi panitia WA saya, bukan WA saya, WA anak copet, si Apet. Dia bilang begini, Habib, jangan ngobrol. Bib, Habib kan lagi bangun pondok di Gunung Bunder, itu ada masjid. Gunung Bunder ini dengan berbagai macam ceritanya sempat familiar. Gara-gara dulu ada Nabi di situ. Tahu? Hebat orang Sunda mah. Ayah Nabi di Bogor. Hah? Ayah Nabi di Bogor, malaikatnya turunnya di Gunung Bunder, Gunung Salak. Ngomongnya pakai bahasa Sunda. Babari ngopi liong cap naga angop. Hebat. Ya kan? Luar biasa, ramai di mana-mana. Saya istikharah. Akhirnya saya beli tanah di sekitar Gunung Bunder, tepatnya di kampung Legok Lemeng, Kebon Jeruk, betul. Kebon Jeruk kurang lebih di situ. Sudah 1 tahun lebih dibangun di situ. Tadi jamaah panitia mengatakan kepada teman-teman di Korwil, Bib, nanti tolong ajak nanggok anak-anak jamaah semuanya buat berpartisipasi. Yang kedua, ada kalender. Mana kalendernya? Bawa kan dia. Dia si Bagol ngarana. Saya punya kambing Garut, saya kasih namain Bagol. Gara-gara dulu yang ngurusin namanya Bagol. Nah ini dia nih, yang senyumnya kepaksa. Sama jomblo juga, kasihan.
Jadi Apet dan Bagoni ketua Ijo Tomat Ikatan Jomblo terhormat. Nah, ini ada kalender. Saya mengundang sebelumnya warga Cibitung. Tanggal 25 Februari. Tanggal berapa? 25 Februari. Ini undangan dari hati yang paling dalam, lubuk hati yang paling dalam. Untuk semuanya, seluruhnya. Tanggal 25 Februari. Harlah Hud Milad Majlis Taklim Syababul Khair yang ke-13 tahun, yang insya Allah akan dilaksanakan di Stadion Internasional Pekansari Cibinong, Kabupaten Bogor. Nah, saya mengajak warga Cibitung. Saya mau nanya, nih warga Cibitung siap hadir apa enggak nih? Insya Allah dihadiri para habaib, alim ulama, masyayikh, munsyid dari dalam dan juga luar negeri. Ada Mustafa Atif dan lain-lain sebagainya. Saya sama panitia lagi ngusahain, mudah-mudahan Mahir Zain bisa datang juga di acara tersebut. Jadi kumpul semuanya nanti barang-barang. Habaibnya sudah di-share. Sudah dapat meme-nya belum? Udah ada flyernya. Sudah nyampe flyernya. Insya Allah para habaib, masyayikh itu masih ada yang belum ditaruh fotonya. Sengaja saya tidak taruh fotonya. Salah satu habaib di dalamnya pasti kalian tahu siapa. Karena untuk ya ini ntar suatu saat insya Allah tahu ada. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan ridha di dalam ini bisa hadir beliau. Ya bisa kumpul semua, dari yang tegas, yang lembut, semuanya kumpul. Para habaib se-Jawa Barat duduk numpuk, ngumpul semua di situ. Tanggal berapa? 25 Februari. Saya tanya orang Cibitung siap datang apa kagak? Insya Allah Kepala Desa Cibitung mempersiapkan 30 mobil bak. Insya. Jadi ngumpulnya di depan kantor Kepala Desa. Cuman bayar masing-masing. Nah, insya Allah berangkat bareng-bareng. Saya yakin Kepala Desa menyediakan. Karena saya punya program dengan Pemkab, dengan juga pemerintah Jawa Barat, yaitu bagaimana cara 30% warga Bogor Raya bisa berkumpul dalam rangka Maulidur Rasul dalam waktu tempo 5 tahun ke depan. Jadi Pak, Bu, cita-cita saya gimana caranya 5 tahun besok bisa ngumpul orang 30% dari warga Bogor Raya. Warga kota Bogor itu cuma 6 kecamatan. Warga Kabupaten Bogor 40 kecamatan, total seluruhnya 500 sekian desa dan kelurahan. Ada sekian ribu RW dan belasan ribu sampai 20.000 sekian RT se-Bogor Raya. Jumlah penduduknya nggak banyak, 8 juta orang. Berapa banyak? 8 juta orang. Ini tadi pagi sampai sekarang jam 12 malam itu di Surya Kencana ada acara namanya apa tuh? Apa cap gomek? Apa tuh lebarannya? Capcay. Ya pokoknya begitulah, festival budaya di depan wihara. Betul-betul. Ramai banget tuh kan? Oh, macet di mana-mana. Maka saya akan sampaikan, saya insya Allah akan menjadi pelopor orang yang akan bikin macet stuck Bogor Raya insya Allah. Maka dari 8 juta penduduk tersebut saya berharap untuk mengumpulkan warga sebanyak 30%, gak banyak, cuman 2,3 juta orang. Banyak apa dikit? Bikin maulid yang hadir 2,3 juta orang, banyak apa dikit? Jumlah penduduk Kabupaten Bogor dan Kota Bogor hampir 8 juta penduduk. Bikin maulid yang hadir 2,3 juta orang, banyak apa dikit? Sedikit. Kok bilang sedikit Habib? Banyak yang ngaji, banyak yang gak ngaji. Hah? Banyak yang ngaji, banyak yang gak ngaji. Banyak yang gak ngaji. Maka saya sampaikan ini kepada Bupati juga, kepada Ketua DPRD, kepada Kapolres, Kota, Kabupaten, Wali Kota, Kabupaten Bogor, Bupati Kabupaten Bogor, bahkan juga pada Gubernur. Saya sampaikan, saya minta dibuatkan perbuk atau pilwakot menyuruh kepada atensi kepada kecamatan, nanti camat atensi lagi kepada kepala desa,
kepala desa Aten sering pada RW untuk mengumpulkan manusia minimal, gak usah banyak-banyak, 1 RT 2 mobil bak saja. Siap gak? Saya bilang sama bupati, Bu, waktu itu bupatinya perempuan, sekarang laki-laki. Saya bilang sama mereka, kalau misalkan desa nggak mau turunkan, tolong bantuan sami apa tuh? Sami sade jangan diturunkan sama desa tersebut. Kenapa? Karena mereka tidak mau desanya bangkit untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka insya Allah saya yakin kepala desa Cibitung akan menggerakkan warganya untuk hadir acara tersebut. Saya tanya yang hadir, siap hadir tanggal 25? Siap hadir tanggal 25? Kita ramaikan padati, tunjukkan kepada orang-orang bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah guyup, dan itu menjadi ajang persatuan lebaran majlis-majlis talim dan pondok pesantren se-Bogor Raya. Siap hadir? Hadirin doakan. Anggarannya nggak gede. Kemarin coret-coret bikin anggaran kurang lebih hampir 1,4 miliar saja. Gede kecil? Gede kecil? Kecil buat Nabi Muhammad. Jangan tanggung tanggung. Tanya sama panitia, itu kurang lebih saya sewa sound system, panggung, LED, lighting, seluruh dan perkakas-perkakasnya untuk alat produksi di 850 juta sekian. Itu baru untuk itunya doang. Belum ngasih makan jamaah, belum ngasih makan habaib, belum ngasih tetek bengek dan lain sebagainya. Tapi itu semua insya Allah dibantu sama Allah dan Nabi-Nya. Amin Allahumma. Nah, ini Korwil se-Bogor Barat, maaf bukan Korwil, zona Bogor Barat mengeluarkan kalender Majlis Syababul Khair. Ini kalender jajan 1 tahunan. Ini kalender awet selama 1 tahun, nggak bakal rusak. Ditambah foto orang paling manis di abad ini. Alisnya aku mahasih perempuan nggak bisa dipegang omongannya. Jadi dia sekarang tidak. Hadirin rahimakumullah, dirahmati Allah Ta'ala. Bercanda Bu, bercanda. Ya kan, menurut istri saya orang paling ganteng sejagat raya. Katanya begitu. 11-12 kayak Nabi Allah Yusuf katanya. Tapi nggak tahu Nabi Yusuf mana, Yusuf Cengho. Nah ini yang mau silakan. Uangnya ini bukan untuk apa-apa, tetapi untuk mensukseskan acara ini. Yang kedua tadi panitia minta diumumkan ada air Sham Water. Nah apapun makanannya, Sham Water minumannya ada di belakang. Itu air semuanya membantu proses perjalanan syiar teman-teman kawan-kawan Salmania wilayah zona Bogor Barat. Nanti kita baca qasidah, yang mau nanggok ya, yang mau nanggok niatin rezekinya atau yang disedekahkan pahalanya buat orang tua, niatin begitu, niatin pahalanya buat orang tua. Anak Sambuata tolong dikelilingkan. Sudah baca Mahalul Qiyam belum? Oh belum Mahalul Qiyam. Baik, pantang pulang sebelum Mahalul Qiyam. Nanti kita tutup Mahalul Qiyam bareng-bareng ya, sambil baca qasidah dulu. Dibagikan teman-teman, airnya nanti dibuka tutup botolnya, didoakan dengan niat, dulu jangan sabar. Dengan niat apa? Niat syifa, kesembuhan. Yang ada air apapun itu tolong dibuka tutup botolnya atau airnya dengan niat syifa, kesembuhan. Teman-teman, coba tolong Bagol bagiin. Udah ya, bagikan kalendernya. Yang mau nanggok kita baca salawat bareng-bareng di sini. Hafal salawat Busra enggak? Hafal salawat Busra? Saya ijazahkan salawat Busra ini saya dapat dari yang mengarangnya langsung. Beliau bukan lagi dapat dari yang lain, tetapi dapatnya dari Nabi Muhammad langsung. Siapa yang baca salawat ini 41 kali balik di selepas salat subuh, maka pahalanya khasiatnya sama dengan membaca surat Yasin sebanyak 41 kali balik. Nah, kita baca bareng-bareng semuanya. Saya ijazahkan salawat ini semuanya kepada yang hadir dan boleh menyebar luaskan kembali. Kita baca bareng-bareng, silakan yang menanggok-nanggok yang tertib semuanya. Niatin sedekahnya itu buat orang tua kita pahalanya, dan niatin buat pengobulan hajat-hajat kita. Ya Rabb, saya punya hajat pingin begini, ya Rabb saya pingin begini. Niatkan itu semuanya. Kita baca bareng-bareng ya dengan khusyuk. Allahumma salli
محمد صاحب صلاة تبشرنا وأهلنا مدنا وجميع ومؤلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقنا الدار من رضا. sama bareng-bareng. Allahumma sayyidina Muhammad. Akhirnya silakan dibagikan akhirnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Nabi Muhammad, dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, dijauhkan dari segala macam yang menjauhkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Hadirin, untuk jamaah yang mau berangkat besok tanggal 25, insya Allah konvoy nanti dengan teman-teman. Siapa ketua korwilnya? Ustadz Merwan Syah. Nanti beliau yang akan menggerakkan untuk berangkat ke Harlah Mirat Badi Syababul Khair. Kumpul pada saran saya yang mau berangkat ke sana jangan coba-coba berangkat habis sholat maghrib, apalagi habis sholat isya. Khawatir tidak bisa masuk karena kejebak macet. Acara dimulai dari habis sholat asar dengan berbagai macam penampilan. Saya sudah dapat konfirmasi nanti itu ada nada sika, ada gigi juga dan lain-lain sebagainya. Kumpul sampai maghrib nanti dilanjut sholat maghrib berjamaah, zikir akbar dengan Ustadz Abdul Syukur Azza, dilanjut dengan pembacaan Ratibul Hadda, juga dilanjut dengan maulid. Setelah sholat isya, salawat akbar, maulid akbar, tablik akbar sampai dengan selesai.